Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas anime yang kalau dilihat dari openingnya terlihat kayak anime yang bergenre slice of life atau shoujo dengan sentuhan komedi. Namun ternyata setelah nonton episode pertamanya saja sudah menunjukkan adegan-adegan yang cukup dark ya. Walaupun gua sendiri pun udah beberapa kali nonton anime dengan adegan-adegan yang lebih brutal. Tapi beberapa adegan di anime ini emang cukup bikin syok sih. Oh ya, sebelum kita masuk ke pembahasan animenya, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi dulu ya. Biar kamu nggak ketinggalan konten-konten anime yang seru-seru lainnya. Ya udah, ayo bahas anime Takopi no Genzai biar gak telat-telat amat. Yuk! Bagaimana kalau ternyata di jagat raya yang luas ini, ada sebuah planet yang setiap penghuninya dilahirkan dengan tujuan untuk menyebarkan kegembiraan ke seluruh alam semesta. Dibekali dengan alat-alat lucu berteknologi canggih, mereka siap membantu siapapun yang mengalami kesulitan. Happian, sebutan untuk penghuni planet Happy, tempat di mana kesedihan nyaris tidak ada, dan hari-hari mereka selalu diwarnai dengan kebahagiaan. Mereka umumnya memiliki bentuk tubuh yang menyerupai gurita, dengan tampilan yang imut dan ekspresi polos, mencerminkan dunia asal mereka yang penuh warna dan tanpa konflik. Dikarenakan mereka hidup di lingkungan dengan ekspresi emosi yang monoton, membuat perkembangan kecerdasan emosional mereka terhambat, sehingga mereka akan sulit memahami dan merespons emosi orang lain. Mereka percaya bahwa kebahagiaan adalah sesuatu yang bisa diberikan secara instan melalui alat canggih, kata-kata manis, atau tindakan kecil. Bagi mereka, kebahagiaan adalah jalan hidup dan kesedihan adalah kesalahan yang harus segera diperbaiki. Karakter utama kita Nuenukev, yang nantinya dikenal sebagai Takopi, adalah salah satu alien dari planet tersebut. Sehingga tingkah laku polos yang ditunjukkan dan cara berpikirnya yang sederhana kurang lebih sama dengan alien Happian lainnya ya. Suatu hari, Takopi tersadar di sebuah lapangan kosong dengan perut yang lapar. Di situ dia bertemu makhluk bumi pemurung bernama Shizuka Kuze yang tanpa pamrih memberinya sepotong roti. Dari situlah awal cerita hubungan antara Shizuka dengan Takopi ini dimulai. Takopi yang berniat membalas kebaikan Shizuka memantapkan tekadnya untuk membawa kegembiraan ke hari-hari gadis pemurung itu. Tanpa mengetahui kesialan apa yang akan dihadapi nanti ke depannya, ketika mengasosiasikan dirinya dengan Shizuka, karena kehidupan Shizuka sebenarnya tidak baik-baik saja. Di sini diceritakan bahwa Shizuka adalah target pembulian dengan intensitas yang cukup parah di sekolahnya. Shizuka memiliki seorang ibu tunggal yang bekerja sebagai wanita penghibur. Dengan jam kerjanya yang tidak biasa, membuatnya tidak bisa memperhatikan Shizuka dengan baik, sehingga tiap harinya Shizuka tampak kumal dan tak terurus. Hal itu pun berpengaruh negatif ke bidang akademiknya. Itu adalah salah satu faktor yang membuat dia menjadi target pembulian di sekolahnya. Nasibnya diperparah dengan kehadiran seorang gadis yang bernama Marina Kirarazaka. Di antara teman-teman satu geng yang tiap hari membuli Shizuka, dia terlihat paling berdedikasi untuk membuat hidup Shizuka menderita. Hal itu bukan tanpa sebab. Backstory-nya, Marina memiliki orang tua yang diambang perceraian, sehingga membuat ibunya menjadi depresi akan hal ini. Karena ayahnya jarang pulang dan sering menghambur-hamburkan uang di rumah bordil. Menurut ibunya, ayahnya Marina diketahui sering menggunakan jasa ibunya Shizuka untuk bersenang-senang di tempat itu. Disinilah masalahnya menjadi kompleks. Berbanding terbalik dengan persona yang ditunjukkannya di sekolah. Di rumah, Marina kerap menjadi bulan-bulanan ibunya. Karena ibunya sudah pisah rumah dengan ayahnya, dia tidak bisa melampiaskan kekesalan pada suaminya yang arogan itu. Akhirnya dia memilih untuk melampiaskannya ke Marina dengan cara memukulinya. Hal itu pun mempengaruhi mental Marina, yang akhirnya menargetkan Shizuka sebagai pengganti atas kekesalan yang sebenarnya ditujukan pada orang tuanya. Ini adalah bentuk dari mekanisme pertahanan psikologis yang disebut displaced aggression, di mana seorang individu mengalihkan perilaku agresif dan amarah dari sumber kefrustrasian yang sebenarnya ke target pengganti yang dirasa kurang mengancam atau lebih lemah.
Singkat cerita, Marina yang dipenuhi dengan ide-ide jahat, suatu saat berhasil membuat Shizuka dengan anjing tercintanya Chappie berpisah, dan di timeline ini Shizuka memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri, karena merasa hidupnya sudah tidak berarti tanpa Chappie yang selama ini mewarnai hari-harinya. Takopi yang bersumpah untuk membuat Shizuka selalu tersenyum, dengan memanfaatkan perangkat berteknologi tinggi, berbentuk kamera yang memiliki kemampuan untuk memutar ulang waktu, bernama kamera Happy. Melakukan berkali-kali time travel, untuk menemukan celah di mana Shizuka bisa tetap tinggal bersama dengan Chappie, namun usahanya itu selalu digagalkan oleh Marina. Hingga suatu ketika, Takopi yang pernah dibuat babak belur oleh Marina, saat menggantikan posisi Shizuka, secara refleks menghantamkan kamera Happy ke kepala Marina, yang langsung membuatnya tersungkur dan meninggal seketika. Setelah itu fungsi time travel dari kamera canggih Takopi pun rusak. Karena sudah tidak bisa mengulang waktu, Takopi dan Shizuka harus memutar otak agar kematian Marina tidak diketahui orang banyak. Untungnya di sini Azuma, si ketua kelas yang diam-diam menyukai Shizuka karena mengingatkannya akan ibunya yang sangat dia hormati, sepakat untuk membantu menutupi kematian Marina. Takopi dengan alat canggihnya berubah menjadi Marina dan menggantikan tempatnya di kehidupan sehari-hari. Di sini pergolakan sisi kemanusiaan dari Azuma dan Takopi atas keputusan yang mereka ambil mulai terasa. Walaupun hidup menjadi lebih baik bagi mereka bertiga tanpa kehadiran Marina. Singkat cerita, mayat Marina ditemukan. Walaupun semua faktor yang dapat mengidentifikasi pelaku, seperti sidik jari dan lainnya sudah hilang karena efek alat canggih Takopi yang berbentuk kapsul, namun Azuma memilih untuk berterus terang ke pihak kepolisian atas dorongan dari kakaknya Junya karena merasa diperalat oleh Shizuka yang memanfaatkan kondisi psikologisnya yang disebut Saphir Complex. Kondisi ini dapat terbentuk karena sejak kecil Azuma sangat haus akan validasi dan berusaha keras memenuhi ekspektasi ibunya yang mengharapkan Azuma bisa selevel dengan kakaknya Junya yang jenius. Di sini diperlihatkan bahwa setelah berterus terang ke pihak kepolisian, Azuma mengembalikan barang bukti, kamera Happy, dengan keadaan yang sudah dibersihkan, ke Takopi dan memutus pertemanan dengan Shizuka, sehingga Azuma tidak jadi menyerahkan diri ke polisi dengan mengaku sebagai pembunuh Marina, seperti yang diinstruksikan oleh Shizuka. Sepertinya Azuma memang benar menceritakan hal yang sebenarnya terjadi saat kejadian pada pihak kepolisian, yaitu bahwa ketika dia menemukan Shizuka dan Marina di tempat kejadian, Marina sudah tidak bernyawa, dan dia hanya membantu untuk menguburkan korban saja, sehingga dia tidak menyerahkan barang bukti ke kepolisian yang jelas-jelas berlumuran darah Marina. Karena apabila Azuma memberikan barang bukti kamera itu, pihak kepolisian sudah pasti bisa mengidentifikasi kecocokan DNA Marina dengan darah yang ada di barang bukti tersebut. Hal ini juga pasti sudah dipikirkan dan didiskusikan matang-matang dengan Junya, sehingga Azuma tidak berakhir tertuduh sebagai pelaku utama dalam insiden pembunuhan itu. Nantinya diketahui status Azuma hanya terlibat dengan pembunuhan itu, yang berdampak buruk bagi citra keluarganya di mata publik. Sementara Shizuka berstatus sebagai terduga dalam kasus pembunuhan Marina, karena tidak terdapat bukti yang cukup untuk menetapkannya sebagai tersangka, sehingga proses hukum belum bisa dilanjutkan ke tahap penahanan. Atau apabila Shizuka ditetapkan sebagai tersangka pun, setelah Azuma memberikan info itu, Shizuka sudah memutuskan untuk bertualang ke Tokyo bersama dengan Takopi. Menggunakan gadget yang membuat keberadaan fisik penggunanya tidak bisa dilihat dengan penglihatan manusia normal. Konklusi status Shizuka ini diperoleh dari informasi teman-teman sekelasnya ketika dimintai keterangan oleh pihak kepolisian yang mengakui bahwa Marina yang saat itu sudah digantikan oleh Takopi. Menunjukkan sikap yang aneh beberapa hari sebelum Marina diketahui meninggal. Di sini Marina terlihat sangat akrab dengan Shizuka, bahkan mereka selalu terlihat bersama, padahal sepengetahuan teman-temannya, mereka berdua selama ini tidak pernah sedekat itu. Terus, sampai di sini dulu ya guys. Kayaknya video ini mulai kepanjangan. Oh iya, kalau kamu suka konten anime breakdown kayak gini, komen di bawah untuk part 2-nya ya. Atau apabila ada yang tidak setuju dengan penjelasan plot hole ini bisa komen juga, karena info yang diberikan hanya sebatas spekulasi yang paling logis. Jangan lupa like, dan pastikan kamu udah subscribe juga nyalain loncengnya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.